Rusia, awal abad ke-20, sebuah kerajaan yang luas dipimpin oleh seorang kaisar yang diyakini memiliki kuasa dari Tuhan. Tetapi di balik keindahan istana dan kemegahan tradisi, ada kemarahan yang membara di hati rakyat. Kaisar terakhir Rusia, Tsar Nicholas II, menyaksikan kerajaannya runtuh dalam salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Kali ini kita akan membahas secara singkat kisah hidup Tsar Nicholas II, mulai dari masa kecilnya, perjalanan sebagai pemimpin, hingga akhir tragis yang mengubah jalannya sejarah Rusia. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa sebenarnya arti dari gelar Tsar. Gelar Tsar berasal dari kata Latin Caesar yang berarti kaisar. Gelar ini pertama kali digunakan oleh Ivan IV yang lebih dikenal sebagai Ivan the Terrible. Pada abad ke-16, dalam konteks Rusia, Tsar adalah gelar yang menggabungkan kekuasaan absolut dan kepercayaan bahwa penguasa adalah wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itu, Tsar tidak hanya memiliki peran politik, tetapi juga spiritual dalam kehidupan rakyat Rusia. Tsar Nicholas II memiliki nama asli Nikolai Alexandrovich Romanov. Ia lahir pada 18 Mei 1868 di Tsarskoye Selo, dekat Saint Petersburg. Ia adalah putra sulung dari Tsar Alexander III dan Permaisuri Maria Feodorovna. Sebagai pewaris takhta, Nicholas menerima pendidikan yang ketat dalam sejarah, bahasa, dan ilmu militer. Tetapi, banyak yang mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya siap untuk memikul tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin sebuah kerajaan. Pada tahun 1894, Nicholas naik takhta setelah kematian mendadak ayahnya. Pada saat itu, ia baru berusia 26 tahun. Tidak lama setelah itu, ia menikahi Alexandra Feodorovna, seorang putri Jerman yang dikenal akan kecantikannya dan pengabdian penuh kepada suaminya. Namun, pernikahan ini juga membawa kontroversi, terutama karena Alexandra dianggap terlalu tertutup dan terpengaruh oleh tokoh-tokoh kontroversial seperti Grigori Rasputin. Selama pemerintahannya, Nicholas menghadapi tantangan besar, termasuk kekalahan memalukan dalam Perang Rusia-Jepang, Revolusi 1905, dan akhirnya keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia ke-1. Meskipun Nicholas berusaha mempertahankan stabilitas kerajaan, kebijakan-kebijakannya dianggap lemah, dan pengaruh Alexandra semakin memperburuk keadaan. Di balik dinding istana kekaisaran Rusia, ada seorang pria yang mengubah jalannya sejarah. Ia adalah Grigori Rasputin, seorang mistikus dari Siberia. Ia adalah sosok yang sangat berpengaruh pada keluarga Romanov, terutama Tsarina Alexandra, karena ia menjadi penasihat pribadinya. Tetapi, pengaruhnya juga membawa kehancuran bagi dinasti Romanov. Rasputin pertama kali memasuki lingkaran keluarga kerajaan karena kemampuannya menyembuhkan Tsarevich Alexei, pewaris takhta yang menderita hemofilia. Kesuksesannya membuat Tsarina Alexandra bergantung sepenuhnya padanya, bahkan dalam keputusan-keputusan penting. Namun, kehadiran Rasputin memicu kemarahan di kalangan bangsawan dan rakyat. Pengaruhnya yang besar terhadap Alexandra, terutama ketika Nicholas II memimpin pasukannya pada Perang Dunia ke-1 dan meninggalkan Alexandra untuk mengurus urusan dalam negeri. Ditambah, pengaruh Rasputin membuat keputusan-keputusan kerajaan diragukan dan menambah ketidakpercayaan terhadap monarki. Pengaruh Rasputin menjadi simbol kelemahan dan dekadensi yang mempercepat jatuhnya kekaisaran. Di awal abad ke-20, Rusia mengalami gejolak besar. Dinasti Romanov yang telah memerintah selama lebih dari 300 tahun mendapat tekanan besar dari dalam dan luar negeri. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Tsar Nicholas II mencapai puncaknya. Sementara, di balik layar, kaum Bolshevik sedang mempersiapkan revolusi besar. Pada tanggal 15 Maret 1917, Tsar Nicholas II terpaksa turun takhta. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Romanov dan awal dari pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Setelah pengunduran dirinya, Tsar Nicholas II dan keluarganya ditempatkan dalam tahanan rumah di Istana Alexander. Pada bulan Agustus 1917, mereka dipindahkan ke Tobolsk dan kemudian ke Ekaterinburg.
Pada malam 16 hingga 17 Juli 1918, di sebuah ruangan bawah tanah Ipatiev House di Ekaterinburg, berakhir sudah riwayat dinasti Romanov. Dalam gelapnya malam, keluarga Romanov dibangunkan dengan tergesa-gesa. Mereka diarahkan ke ruang bawah tanah dengan alasan keamanan. Di ruangan bawah tanah yang sempit, mereka diberitahu untuk menunggu. Kursi diberikan kepada Permaisuri Alexandra karena kondisi kesehatannya, sementara yang lain berdiri di sekitarnya. Yakov Yurovsky, pemimpin eksekusi, memasuki ruangan dan membacakan perintah eksekusi. Dengan ini, kami mengeksekusi kalian atas perintah Dewan Eksekutif Soviet. Tanpa peringatan, rentetan peluru dilepaskan. Tsar Nicholas II dan Permaisuri Alexandra tewas seketika. Alexei dan saudara-saudaranya yang terluka masih bertahan hidup. Penjaga Bolshevik menyerang mereka dengan bayonet dan tembakan tambahan hingga tak ada yang tersisa satupun. Sementara itu di sisi lain, kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil alih kendali pemerintahan. Revolusi Bolshevik dimulai pada Oktober 1917, menggulingkan pemerintahan sementara dan mendirikan negara Soviet. Revolusi ini tidak hanya mengakhiri dinasti Romanov, tetapi juga membawa perubahan sosial dan politik besar bagi Rusia dan dunia. Ketika Nicholas II turun takhta, kekaisaran Rusia yang telah berkuasa lebih dari 300 tahun akhirnya runtuh. Revolusi Bolshevik menggantikan sistem pemerintahan monarki dengan pemerintahan komunis pertama di dunia, sebuah peristiwa yang mengubah wajah ideologi global. Lahirnya Uni Soviet menjadi pemicu utama persaingan ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Hal ini mempengaruhi kebijakan negara-negara besar dan memicu gelombang revolusi sosialis di seluruh dunia, dari Cina hingga Kuba. Kejatuhan Tsar Nicholas II juga menandai akhir dari era monarki absolut. Dalam periode yang sama, kekaisaran besar lainnya seperti Jerman, Austria-Hungaria, dan Kesultanan Ottoman runtuh, digantikan oleh republik dan sistem pemerintahan yang lebih modern. Di sisi lain, kekosongan yang ditinggalkan oleh monarki memberikan ruang bagi negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat untuk memainkan peran yang lebih dominan di panggung dunia. Demokrasi liberal mulai dilihat sebagai alternatif yang lebih stabil dibandingkan monarki absolut maupun komunisme. Namun, kejatuhan Romanov juga memicu ketakutan terhadap komunisme, terutama di barat, karena menciptakan sesuatu yang dikenal sebagai Red Scare yang mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri. Selain itu, revolusi Bolshevik menginspirasi gerakan anti-kolonial di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dukungan Uni Soviet terhadap perjuangan pembebasan nasional mengubah dinamika politik dunia, mempercepat proses dekolonialisasi di banyak wilayah. Kejatuhan Tsar Nicholas II bukan hanya peristiwa nasional, tetapi juga momen yang mengubah jalannya sejarah dunia, dari berakhirnya era monarki absolut hingga lahirnya komunisme. Dampaknya terasa hingga hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.